A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan cerdas, tenang aja, ini bukan pidato, ini juga bukan kajian, tapi sebagaimana seorang muslim pada umumnya, kita diajarkan untuk memulai segala sesuatu itu dengan membaca ta'uz dan basmalah. Kenapa? Karena untuk supaya dilindungi dari godaan setan yang terkutuk, dan keduanya supaya segala sesuatu yang dilakukan itu in frame bismillah gitu, dalam bingkai bismillah, dalam bingkai dengan nama Allah, dalam tanda kutip, artinya segala sesuatu yang dilakukan itu supaya niatnya tulus ikhlas untuk Allah gitu teman-teman, termasuk dalam konteks ini bikin video gitu. Nah, bicara soal video, jadi ini merupakan lanjutan dari videoku sebelumnya yang mana seharusnya rilis seminggu yang lalu gitu, atau 2 minggu yang lalu, seharusnya rilis 2 minggu yang lalu. Cuman karena berbagai keterbatasan dan ada insiden gitu ya, jadi aku pun harus bikin ulang gitu, jadi ya udah di record ulang itu. Kisah ini masuk ke dalam segmentasi rumah cerita. Jadi di rumah cerita kali ini lanjutin yang kemarin gitu ya. Mungkin sebelum lanjut kita prolog dulu. Jadi ini merupakan kisah tentang para pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun, atau yang lebih dikenal dengan kisah Ashabul Kahfi, yang juga diabadikan di dalam Al-Qur'an pada surat pada surat Al-Kahfi, surat ke-18 dari ayat 9 sampai ayat 26. Koreksi kalau salah. Nah, sebelum lanjut mungkin kita prolog dulu ya. Jadi referensi utama dari kisah ini adalah buku Kisah Para Nabi, atau dalam redaksi aslinya Qisosul Anbiya, karangan Imam Ibnu Katsir, seorang mufassirin, seorang ahli tafsir yang tafsirannya itu masih dipakai sampai saat ini. Jadi kisah ini direkam, atau latar belakang kisah ini adalah ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada 5 orang pendeta dari kalangan Yahudi yang datang ke Khalifah Umar. Mereka bilang bahwa mereka ingin masuk Islam dengan syarat Umar harus mampu menjawab pertanyaan yang mereka kemukakan. Jadi pengen masuk Islam tapi punya keraguan gitulah, karena memang pada dasarnya bangsa Yahudi ini punya anugerah kelebihan berupa kecerdasan, dan salah satu karakteristik dari kecerdasan itu adalah kritis dan skeptis. Inilah yang jadi ciri khas bangsa Yahudi sampai sekarang. Jadi mereka itu kritis dan skeptis. Nah, back on story, mereka pun mengemukakan pertanyaan-pertanyaan itu, dan setelah dikemukakan, Umar bin Khattab memanggil Ali bin Abi Thalib untuk bantu jawab pertanyaan dari para pendeta calon mu'alaf ini. Dipanggillah Ali bin Abi Thalib. Mereka pun bertanya, Ali bin Abi Thalib menjawab, dan pertanyaan terakhirnya adalah mereka ingin diceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Sebentar, ada azan, kita break dulu. Oke, adanya udah selesai. Sampai mana tadi? Oh, nah ketika Umar manggil Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau pun membantu Khalifah Umar buat menjawab pertanyaan para pendeta tersebut. Nah, pertanyaan terakhir dari para pendeta itu adalah mereka ingin diceritakan kisah Ashabul Kahfi. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun menceritakannya, dan dari sinilah Imam Ibnu Katsir menuliskan kisah Ashabul Kahfi dan masukin ke dalam bukunya Qisosul Anbiya. Nah, di video sebelumnya aku udah sampai ke penjelasan ketika mereka diburu. Nah, mungkin kita review sedikit dari part satunya ya. Jadi kisah ini dimulai pada abad 1 sampai 3 Masehi. Di versi lain juga disebutkan bahwa kisah ini terjadi pada tahun 250 Masehi. Nah, pada saat itu di kota bernama Apasus, atau yang kemudian berganti nama menjadi Tarsus, yang sekarang kurang lebih lokasinya ada di dekat Turki,
Kota tersebut dijajah oleh bangsa Romawi kuno. Setelah diambil alih, naiklah seorang kaisar bernama Decianus atau Decius. Nah, di beberapa sumber juga, di sumber lain maksudnya yang bukan Ashabul Kahfi, jadi ini merupakan kisah nyata gitu, karena raja tersebut emang beneran ada dalam sejarah. Nah, ketika awal dia memimpin, ketika awal-awal bangsa Romawi mengambil alih kota Apasus itu, sang raja mengangkat 6 orang pemuda dari kalangan bangsawan untuk menjadi penasihat. Nah, 6 pemuda inilah yang nantinya kita sebut sebagai Ashabul Kahfi. Nah, baiklah mereka menjadi penasihat raja. Nah, masalahnya adalah keyakinan penduduk Apasus asli sama bangsa Romawi kuno itu beda. Penduduk Apasus itu adalah penganut Nasrani yang lurus. Yang kenapa dibilang lurus? Karena belum jauh dari wafatnya Nabi Isa alaihi salam, Isa al-Masih. Jadi mereka masih anget banget gitu sama apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu tentang agama Nasrani yang lurus. Dan pada saat itu ketauhidannya masih kuat. Dan ini bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Decianus pun dengan para staf aparatur dari bangsa Romawi kuno. Masalahnya, Decianus merupakan seorang raja dan bangsa Romawi kuno adalah penguasa di Apasus pada saat itu. Sudah jadi penguasa, kotanya sudah diambil alih. Jadi bangsa penjajah bebas dong melakukan apa saja. Dan bangsa Romawi itu menerapkan apa yang mereka yakini ke masyarakat Apasus. Jadi bangsa Romawi pada saat itu adalah penganut pagan, atau lebih simpelnya berhala. Penganut berhala, atau kalau untuk orang Islam mah langsung aja ya, musyrik. Dia tuh musyrik. Tuhan diyakini, berhala pun diyakini. Katanya sih sebagai media untuk menyembah Tuhan. Tapi bullshit, karena Tuhan enggak menyuruh itu sama sekali. Nah, lanjut ke cerita. Jadi bangsa Romawi itu menekankan kepada rakyat kota Apasus untuk pindah agama. Didiskriminasi, kalau istilah sekarang deislamisasi. Orang Islam suruh murtad gitu. Kalau pada saat itu orang Nasrani disuruh murtad, disuruh menyembah berhala. Dengan cara apa? Raja Decianus mengadakan upacara-upacara atau festival yang dimana seluruh rakyat kota harus ikut meramaikan acara tersebut. Ketika ada yang gak ikut, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi atau hukuman dari sang raja. Nah, karena keenam pemuda penasehat ini merupakan orang Apasus asli gitu ya, Tulen, mereka penduduk asli sana, otomatis mereka pun adalah seorang Nasrani. Dan ini bertentangan dengan apa yang diyakini oleh sang raja. Jadi mereka pun kayak punya unek-unek yang ketahan gitu, punya gedek dalam hatinya gitu, karena apa yang mereka yakini nggak sesuai sama apa yang rajanya yakini, sedangkan posisi mereka adalah penasehat raja. Di referensi yang lain juga disebutkan bahwa mereka memang beneran berkonflik, hingga pada akhirnya pada suatu titik mereka udah nggak kuat berada di dalam kota yang politiknya seperti itu. Maka mereka pun memutuskan untuk kabur dari kota secara diam-diam di belakang, tanpa sepengetahuan Raja Decius. Larilah mereka menggunakan kuda kan. Ini sebenarnya udah diceritain tapi gak apa-apa. Mereka pun lari hingga pada akhirnya setelah mencapai jarak 7 farsakh ditambah 3 mil, kaki mereka kesakitan. Kenapa? Karena sebenarnya dari kota mereka berangkat pakai kuda, tapi cuma sampai 3 mil doang. Lalu mereka pun lanjut jalan kaki sepanjang 7 farsakh. 7 farsakh itu sekitar 38 kilometeran lah. Itu lumayan jauh. Jadi kaki mereka sakit, mereka merasa
akan menyakitkan kalau terus dilanjutkan perjalanannya, mereka pun beristirahat. Nah, ketika mereka beristirahat, mereka ketemu dengan seorang pengembala. Nah, inilah yang orang ketujuh dalam kisah Ashabul Kahfi. Orang ini bernama Antonius sang pengembala. Dia juga ditemani seorang anjing bernama Kifmir. Mereka pun berinteraksi lah, dan keenam pemuda yang tadi mereka minta tolong ke Antonius. Lebih tepatnya minta makan gitu, karena berhari-hari melakukan perjalanan tanpa makanan, mereka lapar gitu ya. Antonius pun setelah ngobrol, Antonius pun memberikan itu gitu ya. Dan untuk supaya keenam pemuda bisa beristirahat, lampunya mati sebentar. Alhamdulillah nyala lagi. Ya, Antonius pun memberikan. Antonius pun memandu mereka naik ke atas sebuah gunung bernama Gunung Naglus dan menunjukkan sebuah gua, yang mana gua ini adalah gua Washid, tempat para Ashabul Kahfi tertidur. Karena hari sudah malam, mereka pun beristirahat bersama Antonius sang pengembala. Nah, itu review dari part 1. Sekarang kita lanjut ke part 2. Pada saat yang sama, Raja Decius mulai ngeh nih bahwasanya 6 penasehat yang dia angkat itu lari dari kerajaannya. Aku heran sebenarnya kemana aja gitu, 3 hari kok baru ngeh. Dia pun marah lah, Raja Decius ini marah, kemana nih anak buah gua gitu. Ya gitulah. Maka dia pun berangkat gitu. Dia cari 6 pemuda tadi, entah mau dihukum, entah apapun, yang jelas keenam pemuda yang tadinya jadi penasehat raja sekarang statusnya adalah buronan kota. Dia pun turun tangan, bahkan dia terjun sendiri gitu. Dia menyiapkan, gak kira-kira Pak, nyiapin pasukannya 80.000, dan dia ikut serta langsung mencari mereka berenam. Nah, berangkatlah 80.000 pasukan beserta Raja Decius. Sialnya, setelah bertanya sana sini, mereka menemukan gunung tempat para Ashabul Kahfi beristirahat. Mereka pun naik gunung itu, dan sialnya lagi, Raja Decius menemukan gua Ashabul Kahfi, gua Washid. Dia menemukan itu dan dia masuk ke dalam. Ketahuan dong, orang yang dia buron itu lagi pada tidur, lagi pada istirahat. Apa yang Decius lakukan? Dia nggak menangkap keenam orang itu, nggak dibangunin juga. Mungkin kita bisa merasa aman. Maksudnya mungkin nasib mereka pada saat itu aman. Tapi dia kepikiran sesuatu yang lebih jahat lagi. Dia menyuruh pasukannya untuk menutup pintu gua dengan batu yang sangat besar, sehingga ketika nanti para pemuda itu terbangun, mereka nggak bisa keluar, karena itu merupakan jalan satu-satunya. Jadi Decius atau Decianus ingin supaya para Ashabul Kahfi itu, orang yang dia buron itu, mati secara perlahan-lahan di dalam gua dan membusuk di dalam gua. Memang kejam Raja Decianus ini. Setelah menutup pintu, dia pun pulang bersama 80.000 pasukan tadi. Nah, disinilah keajaiban terjadi, the miracle happen. Allah menolong para Ashabul Kahfi, walaupun pintu masuk dan pintu keluar satu-satunya ditutup. Allah menidurkan mereka sejak awal dan mencabut nyawa mereka sementara waktu. Nah, kemudian malaikat pun diutus untuk menjaga jasad atau tubuh mereka. Jadi tubuh mereka dibolak-balikan dan dibuat sedemikian rupa supaya tetap segar. Jadi nggak ada pembusukan sama sekali. Hingga 309 tahun pun berlalu. Redaksi ini ada di Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 25, di mana mereka tertidur di dalam gua itu selama 309 tahun. 3 abad lebih 9 tahun. Ini rekor terpanjang orang tidur gitu ya, nggak akan ada orang yang tidur, karena sejatinya ya bukan tidur, nyawa mereka dicabut untuk sementara waktu itu sama Allah.
Nah, hingga pada suatu hari mereka pun terbangun. Setelah 309 tahun itu mereka pun terbangun. Jadi ruh mereka dikembalikan lagi. Mereka pun terbangun dan mereka ngerasa kayak baru tidur semalaman gitu. Karena orang udah tidur lama gitu ya, kan suka lapar tuh. Mereka pun memutuskan untuk cari makanan. Nah, cuman apesnya nih, karena satu-satunya sumber makanan yang ada itu di kota, dan kota terdekat itu ya nih kota Apasus, mau gak mau mereka harus balik lagi dong kalau pengen dapat makanan. Tapi mereka ngerasa takut karena mereka merasa masih jadi buronan kota. Akhirnya mereka pun berdiskusi dan mereka pun memutuskan supaya satu orang aja yang pergi ke dalam kota, dan mereka memilih Tamlika untuk membeli makanan ke kota Apasus. Dan Tamlika pakai baju si Antonius, jadi tukeran baju mereka. Dia pakai baju Antonius si pengembala supaya dikira pengembala. Pergilah gitu Tamlika kembali ke kota Apasus buat beli makanan. Setelah datang di kota Apasus gitu ya, kucuk datang dia yang merasa heran karena dia lihat kota Apasus, kota asalnya sendiri itu udah berubah 180 derajat, baik dari bangunannya, dari tata kotanya, termasuk para penduduknya yang sekarang leluasa menjadi seorang Nasrani sejati gitu. Jadi ya istilahnya mereka beribadah tanpa dihalang-halangi oleh penguasa. Tapi karena fokusnya adalah cari makanan, dia nggak terlalu gimana gitu. Jadi dia fokus mencari makanan. Dia pun pergi ke pasar dan ketemu sama tukang roti. Di situ ada tukang roti. Akhirnya dia beli roti lah. Setelah waktu pembayaran, Tamlika ngeluarin uang yang dia punya, dikasihlah ke tukang roti. Nah, di sini tukang roti keheranan. Ini bukan uang yang dipakai orang-orang. Uang ini beda, bobotnya lebih berat, ukurannya lebih besar. Tukang roti nanya ke Tamlika, "Kamu dapat dari mana ini?" Tamlika nggak tahu apa-apa, bersikap biasa aja. "Ini uang yang biasa kita pakai di kota ini," dan seterusnya sampai mereka tuh cekcok gitu. Tukang roti sama Tamlika ini cekcok. Akhirnya aparat yang ada di sekitar situ melerai mereka, terus menangkap Tamlika, dibawa ke istana raja. Jadi diamankan lah, kalau istilah sekarang diamankan, disuruh menghadap raja gitu, karena ya memang Tamlika ini orang asing. Setelah datang ke istana menghadap raja, dia diinterogasi nih soal kamu dari mana, kamu ini siapa, kenapa kamu ada di sini, kamu ngapain, dan seterusnya lah. Pokoknya dia diinterogasi. Setelah Tamlika memperkenalkan diri, kan gak ada yang kenal gitu, karena udah 300 tahun berlalu. Terus dia pun menyebutkan nama-nama bangsawan yang dia kenal buat meyakinkan sang raja. Tapi sayangnya sang raja gak kenal, dan orang-orang yang ada di situ pun gak kenal, karena ya balik lagi tadi udah 300 tahun berlalu. Sebagai upaya terakhir, Tamlika pun minta izin ke paduka raja supaya dia diantar ke rumahnya yang dulu gitu. Raja pun mengiyakan. Kemudian Tamlika pun diantar dengan beberapa pasukan gitu ke alamat rumahnya yang dulu. Ketika sampai, diketuklah pintu kan, tok tok tok. Nah, di situ keluarlah seorang kakek-kakek yang udah sepuh gitu. Kalau istilah orang Sunda mah udah abah-abah gitu. Suaranya udah ya begitulah. Dia pun nanya, "Ada apa? Kalian datang sini ramai-ramai, Nak? Ada perlu apa?" Kemudian salah satu prajurit mengemukakan maksud mereka datang ke rumah si kakek ini. Jadi gini, Kek. Ini nih orang ini, dia ngaku rumah kakek ini rumah dia. Oh. Ini
kerennya orang tua di sini nih, walaupun eh apa pernyataannya menjengkelkan gitu ya, ya kalian bayangin aja gitu, lagi asik di rumah kemudian ada yang ngetok pintu, terus yang ngetok pintu bilang bahwa si tamu ini adalah pemilik rumah. Marah kan? Tapi orang tua ini enggak, dia bersifat bijak. Dia kemudian nanya ke Tamlika, siapa namamu nak? Tamlika pun dengan tenang menjawab, aku Tamlika kek, anak Filistin. Kakek kaget dengar jawaban Tamlika ini. Dia memastikan bertanya lagi untuk yang kedua kalinya. Coba kamu ulang. Siapa namamu nak? Sekali lagi. Nah, merasa dikasih kesempatan, Tamlika ngomong semakin lugas dia. Aku Tamlika, anak Filistin. Si kakek pun merasa yakin dengan jawaban Tamlika ini. Maka dia pun seketika itu langsung berlutut ke Tamlika sambil bicara. Sungguh inilah kakek moyangku. Dia sudah dikabarkan oleh Nabi Isa dahulu. Dia akan kembali setelah tidur yang panjang. Nah, tolong dikoreksi ya kalau redaksinya salah, karena bukunya lagi nggak dipegang gitu. Cuman kurang lebihnya gitu. Jadi Nabi Isa itu udah menceritakan kisah mereka gitu, para Ashabul Kahfi. Nah, terdiamlah seluruh orang yang ada di situ, jadi speechless lah gitu. Mereka gak bisa ngomong karena emang yang dibilang si kakek ini emang bener. Maka Tamlika pun kembali menghadap raja, dibawa kembali menghadap raja, dan raja pun menyambut Tamlika dengan baik gitu, karena dia tahu betul siapa itu Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh Nabi Isa. Nah, jadi selama 309 tahun berlalu itu dakwah sudah tersiar di kota Afasus. Dakwah ajaran Nabi Isa sudah tersiar, dan salah satunya adalah kabar tentang Ashabul Kahfi. Dan raja merupakan salah satu orang yang alim lah kalau kata kita mah. Dia pun menyambut Tamlika dengan baik, menjamu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian raja bertanya, teman-temanmu pada di mana? Tamlika pun menjawab, teman-temannya masih ada di gua. Nah, mereka pun pada akhirnya sang raja berkehendak ingin menjemput teman-teman Tamlika. Dia minta ke Tamlika buat diantar ke Gunung Naglus, ke Gua Washit. Nah, mereka pun berangkatlah sang raja, Tamlika dengan beberapa pasukan ke lokasi tempat para Ashabul Kahfi. Nah, setelah sampai, Tamlika berpesan supaya mereka tunggu aja di bawah. Jadi setelah sampai di gunung nih, tepat di bawah guanya, Tamlika bilang kalian tunggu dulu di sini. Kenapa? Karena Tamlika takut teman-temannya mengira bahwa orang-orang yang di bawah itu adalah merupakan pasukannya Dicyanus yang akan memburu mereka dan membunuh mereka gitu. Jadi mereka disuruh nunggu, Tamlika pun naik sendiri. Nah, Tamlika pun menemui teman-temannya di dalam gua. Terus dia ngomong, kalian tahu nggak kita tidur di sini berapa lama? Seperti yang diredaksikan dalam Al-Quran gitu. Jadi mereka mengira bahwa mereka itu cuma tidur mungkin 1 hari atau setengah hari aja. Mereka pun bilang, ya mungkin kita tidur di sini sehari atau mungkin setengah hari kali. Terus Tamlika pun menegaskan, kalian salah. Kita ada di sini selama 300 tahun, lebih 9 tahun. Mereka pun kaget, hah? Gimana? 300 tahun? Tamlika pun menceritakan apa yang dialami di dalam kota dan bilang bahwasanya di bawah gunung, tepat di bawah gunung, ada raja yang sekarang memimpin, yang beriman kepada Nabi Isa, dan para prajuritnya ingin menjemput kita, ingin menjemput para Ashabul Kahfi. Lebih baik dia bilang, ayo kita turun, kita pulang ke kota Apasus. Nah, salah satu temannya Tamlika ini, dia merasa khawatir. Sebenarnya mungkin semuanya merasa khawatir gitu. Apa yang mereka khawatirkan? Jadi mereka itu takut kalau misalkan
mereka pulang ke kota Apasus dengan kondisi mereka tahu siapa itu Ashabul Kahfi yang merupakan mereka sendiri, mereka punya ketakutan. Takutnya masyarakat malah menganggap keenam orang ini, kita ini orang suci. Jadi mereka takut ketika pulang ke kota mereka bakal disembah gitu. Pada akhirnya mereka pun berdoa kepada Allah, ya Allah, setelah kebenaran yang Engkau perlihatkan kepada kami dan berbagai keanehan ini, tolong cabut nyawa kami dan hilangkan keberadaan kami. Jangan sampai ada orang yang tahu tentang kami sampai kapanpun. Nah, di sini teman-teman kerennya. Jadi orang yang beriman itu punya jiwa yang mulia gitu. Padahal kan kalau misalkan dipikir-pikir ya, pulang ke kota Apasus gitu ya, pulang ke kampung halaman, siapa yang gak senang, tapi mereka berpikiran lain. Mereka gak mau ada kemusyrikan lagi di kota tempat mereka tinggal. Apalagi yang jadi objeknya itu mereka sendiri. Mereka gak mau, bahkan mereka lebih memilih mati daripada menjadi bagian dari kemusyrikan gitu. Dan Allah pun mengabulkan permintaan mereka, nyawa mereka dicabut dan jasad mereka disembunyikan. Gitu. Nah, si raja di bawah ini karena lama nunggu, dia pun naik ke atas, naik ke gua, kemudian masuklah. Dan ternyata para Ashabul Kahfi sudah hilang, entah di mana. Dia pun cari-cari gitu ya, karena gua ini emang agak luas juga. Dia pun cari-cari ke dalam dan tetap nggak ketemu. Dan itulah kisah Ashabul Kahfi, di mana jasad mereka pun nggak ditemukan sampai saat ini ya, karena Allah sembunyikan gitu ya. Kurang lebih itulah kisah Ashabul Kahfi. Nah, mungkin ini bukan soal gimana ya, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini bukan tentang siapakah para Ashabul Kahfi itu, di manakah gua tempat mereka tertidur, kejadiannya seperti apa, bukan ke arah situnya teman-teman. Karena di Al-Kahfi sendiri, di surat Al-Kahfi sendiri, di ayat 22-nya Allah berfirman bahwa tidak akan ada yang mengetahui tentang kisah mereka yang sebenarnya kecuali sedikit saja, pun termasuk aku gitu ya. Termasuk referensi yang aku ambil, belum tentu itu merupakan kebenaran tentang Ashabul Kahfi, karena bukan di situ poinnya. Tapi dari kisah Ashabul Kahfi ini kita bisa mengambil pelajaran gimana teguhnya seseorang dengan keyakinannya gitu ya. Dan dengan keyakinan yang kuat itu, dia berani untuk mempertahankan. Nah, saking maksimalnya keimanan yang dia punya, keyakinannya yang mantap gitu ya, dan usaha dia mempertahankan keyakinan dan mau berkorban, dan Allah pun menolong mereka gitu. Aku sendiri ngambil hikmah dari sini, ketika kita kuat dalam beriman dan kita kuat dalam mempertahankannya, maka Allah akan menolong kita ya. Nah, masalahnya kita layak ditolong ataupun enggak, itu kembali lagi kepada usaha kita, kesungguhan kita gitu. Nah, mungkin itu aja Rumah Cerita kali ini sebagai lanjutan dari video kemarin. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Tolong koreksi kalau misalkan ada kesalahan, dan kolom komentar selalu tersedia untuk diskusi. Kalian juga boleh request tentang kisah apa yang keren nih, kayaknya boleh nih dibawain di rumah cerita selanjutnya. Dan karena udah begitu panjang, terima kasih karena udah menyimak. Sampai jumpa di rumah cerita selanjutnya. Terima kasih karena udah menyimak sekali lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see ya.